Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Untuk teman-teman yang membutuhkan semangat baru atau motivasi dalam bersih-bersih, kalian berada di channel yang pas. Karena ada aku di sini untuk selalu memberikan motivasi kepada kalian semua. Dijamin setelah nonton videoku ini, teman-teman akan kembali bersemangat. Dan di video kali ini aku mau bersih-bersih, mau deep clean dapur kecil yang ada di rumah aku. Jadi teman-teman, dapur itu walaupun kecil, walaupun mungil, akan terlihat luas kalau kita bisa menatanya. Jadi ada tips-tips khusus supaya dapur kecil kita itu terlihatnya luas gitu teman-teman. Jadi dapur itu akan terlihat luas kalau bersih dan rapi. Nah, beda lagi kalau misalkan dapurnya itu berantakan, penuh sesak dengan barang-barang, ataupun sampahnya berserakan dan perabotannya tidak beraturan. Maka dapur yang luas pun pasti akan terlihat sempit kalau seperti itu ya. Jadi kita itu kalau pengen dapur kita itu terlihat lapang, terlihat luas, maka yang pertama kali itu harus rajin membersihkannya. Pokoknya wajib banget setiap hari dilap-lap seperti ini. Cuma kalau deep clean itu bisa 1 minggu 1 kali ya teman-teman. Nah, di sini aku punya tips untuk membersihkan atau merawat kayu furniture yang dari kayu itu ya teman-teman. Ini lemari kabinet aku. Nah, itu dengan memakai apa ini namanya, teh celup yang dikasih dengan air termos atau air panas. Nah, jangan nanti pas di lapnya itu jangan terlalu panas ya, anget-anget kuku aja. Nah, ini tuh digosok-gosok pelan aja secara lembut ke lemari yang dipelitur ya teman-teman. Jadinya si peliturnya itu akan terlihat mengkilap. Pokoknya akan terlihat bagus ya teman-teman. Jadinya itu enggak buram gitu hasilnya. Karena kan kalau cuma pakai air biasa aja, pelitur seperti ini nanti terlihatnya jadi buram gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau pakai teh celup ini, jadi si warna peliturnya itu malah jadi timbul ya. Nah, tips yang kedua supaya dapur terlihat luas walaupun sempit, nah itu adalah kita harus memilih atau mengsortir barang-barang yang ada di dapur. Nah, jadi sekira-kiranya barang yang enggak terlalu dibutuhkan, pokoknya barang-barang yang jarang digunakan, pokoknya kita taruh aja di gudang. Lalu tips yang selanjutnya adalah kita harus mempergunakan perabotan-perabotan atau misalkan furniture, lemari misalkan yang ada di dapur itu harus yang kecil ukurannya, bentuknya itu yang kecilnya. Kalau bisa itu, kalau misalkan dapur yang sempit kayak di aku ini, gak usah ada lemari lagi. Nah, kalaupun ada, itu bentuknya itu harus kecil atau cuma sepotong gitu ya teman-teman. Nah, kebetulan di dapurku ini gak ada lemari lagi selain dari kitchen set itu, dan di bawah kolongnya juga udah aku tutup seperti itu ya, untuk menyimpan barang-barang yang sekira-kiranya tidak pantas untuk terlihat ya teman-teman. Nah, ini aku gosok-gosok ini cuma pakai sabun sunlight aja ya, sabun cuci piring. Karena kalau kita sering membersihkannya pakai sabun itu aja udah bersih ya. Nah, selanjutnya tips yang untuk supaya dapur kecil mungil kita terlihat luas,
kita itu harus memiliki wastafel atau tempat cuci piring yang tunggal kayak gini ya teman-teman. Jadinya gak usah yang dua gitu karena udah sempit. Jadi kalau dua itu nggak ada lahan untuk penyimpanan barang-barang lain ya teman-teman. Jadi cukup yang seperti kayak aku ini, yang satu wastafel untuk mencuci dan satunya lagi untuk menyimpan. Makanya di sini di dapur yang dalam ini yang bersih ini aku jarang cuci piring di sini ya teman-teman, karena tempatnya itu emang sempit menurut aku, apalagi kalau misalkan piringnya banyak. Nah aku tuh lebih enak cuci piring di luar aja sambil duduk gitu. Kalau di sini kan harus berdiri, jadinya kaki aku itu gak kuat gitu teman-teman kalau berdiri lama-lama. Kemudian tips yang selanjutnya supaya dapur kita yang kecil mungil terlihat luas, terlihat lapang, maka kita harus punya penyimpanan di dinding. Jadi kita gunakan area dinding sebagai tempat penyimpanan, misalkan tempat menyimpan panci, misalkan kuali atau apapun, taruhnya di dinding ya teman-teman, supaya menghemat tempat gitu karena tempatnya udah kecil. Nah yang selanjutnya supaya terlihat luas dan tidak memakan waktu, tidak memakan tempat, maka pakailah lemari yang kitchen set gitu ya. Jadi lemarinya lemari yang digantung ke tembok itu teman-teman, jadinya itu menghemat ruangan juga. Nah ini aku udah cuci tempat penyimpanan makanan yang udah dipasak, itu makanan yang siap saji. Nah tudung sajinya itu berganti ke yang seperti ini yang bersusun begini ya teman-teman. Nah ini juga menghemat ruangan gitu karena tersusun ke atas ya, jadinya cocok untuk tempat yang benar-benar kecil seperti di dapur aku ini. Maka tempat penyimpanan makanan yang bersusun ke atas ini menjadi alternatif yang sangat bagus sekali di dapur yang mungil. Nah yang selanjutnya itu supaya dapurnya terlihat luas, jadi si dapurnya itu jangan pakai sekat ya teman-teman. Nah kalau di aku ini walaupun kecil tapi pakai sekat, cuma tidak pakai pintu. Nah itu tuh akan terlihat dapur itu luas karena menyatu dengan ruang makan gitu ya teman-teman. Nah kalau pintu yang ke dapur kotor itu tuh ada pintunya di rumah aku, karena itu tuh dapur kotornya berada di luar, jadinya takut ada tikus masuk gitu. Di rumah aku kemarin juga banyak tikus ya teman-teman, sampai sempet ada tikus yang beranak di dalam rumah. Itu tuh mungkin karena si dapur bersih, pintunya kalau siang mungkin kebuka ya teman-teman, jadinya si tikus masuk siang hari jadi gak ketahuan. Sampai di dalam mungkin mereka itu sampai mau ngelahirin beranak di dalam rumah aku. Lanjut, tips yang paling terakhir supaya dapur kita yang kecil dan mungil terlihat luas, maka kita harus menyimpan barang-barang kita itu yang terbaik aja. Dalam artian misalkan kalau ada pisau, berarti pisau yang benar-benar itu yang digunakan. Sekira-kiranya pisaunya udah buntung, udah nggak digunakan lagi, sebaiknya itu di bengkel saja atau dibuang saja ya teman-teman. Atau misalkan dikasihkan ke orang yang bisa memperbaikinya supaya digunakan kembali. Nah supaya dapur kita tidak penuh dengan barang-barang yang tidak terpakai. Nah kalau misalkan barang-barang yang terpakainya sewaktu-waktu, atau misalkan ada acara aja, barang-barang kayak
model piring-piring gitu. Maka aku itu biasanya taruhnya di lemari yang di dalam rumah itu ya teman-teman. Biasanya kan ada lemari untuk perabotan gitu ya. Nah, kita itu taruh barang-barang yang jarang digunakan itu di dalam lemari saja. Nah, sewaktu-waktu kalau misalkan dibutuhkan baru dikeluarkan. Nah, yang ada di dapur itu harus benar-benar yang dipakai sehari-hari aja ya teman-teman. Kayak misalkan magicom itu satu aja yang ada di dapur. Nah, misalkan kompor gas kita punya 2, nah yang dipakai satu aja, yang satunya lagi ditaruh di gudang atau misalkan di lemari khusus perabot. Untuk teman-teman yang menyukai videoku ini, jangan lupa like, comment, share-nya ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang dan mari kita berteman. Dan di sini aku juga mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Dan juga aku mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir, sudah berkomentar positif di channel YouTube aku ini. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya, dimurahkan rezeki dan juga diberkahkan segalanya, dan mudah-mudahan kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Harapan aku mudah-mudahan semua video yang aku share ada manfaatnya untuk kalian semua, terutama untuk aku. Semoga aku semakin semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Apalagi ibu rumah tangga itu pekerjaannya itu selalu berulang, walaupun pekerjaannya itu aja ya teman-teman. Jadinya kita membutuhkan penyemangat dari diri sendiri, dari orang-orang yang terdekat ataupun orang lain yang benar-benar bisa membuat kita termotivasi kembali. Orang ikhlas rezekinya deras, orang tulus rezekinya tidak terputus. Semoga yang nonton videoku ini rezekinya deras dan juga tidak terputus ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.